wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Bu Ima, hari ini sedang istirahat ya. Jadi sesuai janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan praobservasi. Nah, untuk kegiatan supervisi akademiknya Bu Ima di kelas. Nah, jadi sebenarnya tujuan praobservasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan pengembangan diri Bu Ima di bagian apa. Baik Bu Ima, boleh saya lihat apakah RPP-nya sudah direvisi sesuai hasil masukan dan evaluasi kita kemarin sebelumnya Bu? Sudah. Baik, saya lihat dahulu ya. Ya, sudah masuk dalam pembelajaran ini untuk diferensiasi serta kompetensi sosial dan emosionalnya. Baik Bu Ima, jadi kira-kira Bu Ima kapan siapnya ini untuk dilaksanakan supervisi akademik di kelasnya Bu Ima? Insya Allah rencananya besok hari Kamis tanggal 19. Oke, besok hari Kamis tanggal 19 Oktober. Baik, Bu Ima ini rencananya nanti area pengembangan yang hendak dicapai atau ingin dikembangkan bagian apa Bu Ima? Tujuan pembelajarannya itu saya ingin supaya anak-anak itu bisa menganalisis dan membuat karya tentang ekosistem yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi tujuan pembelajaran yang dicapai adalah agar anak-anak bisa menganalisis serta membuat karya ya tentang ekosistem yang ada di sekitar sekolah. Baik, kalau begitu area pengembangan yang ingin dicapai Bu Ima ini yang bagian apa? Saya ingin mengembangkan bagian memandu proses belajar mengajar yang efektif, mulai dari pembukaan sampai penutup itu. Jadi ingin mengembangkan proses pembelajaran ya. Iya. Jadi mulai dari pembukaan, terus kemudian strategi diferensiasinya, terus kemudian sampai dengan penilaian serta penutupan pembelajaran begitu ya. Iya. Baik, rencananya ini Bu Ima memakai strategi apa yang ingin Bu Ima gunakan di kelasnya Bu Ima besok? Rencananya besok itu saya menggunakan project based learning. Jadi anak-anak membuat project, lalu metodenya nanti ada yang keluar kelas, outdoor study, lalu ada yang tanya jawab, ada yang di beberapa kelompok, ada di dalam kelas. Jadi sesuai diferensiasi yang ada yang di dalam kelas, kemudian ada yang langsung praktek di luar kelas ya. Jadi kiranya cukup sekian apa yang bisa kita ambil dalam praobservasi kali ini. Semoga besok supervisi akademiknya lancar Bu Ima. Sukses selalu ya. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bu Ima persiapkan hari ini. Sukses selalu Bu Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk hari ini? Sama Dinti. Kenapa lagi sama Dinti? Sakit. Kita doakan semoga sembuh. Terus hari ini sebelum memulai pembelajaran semuanya harus dengan sikap yang siap ya, semuanya rapi, semuanya sudah pakai seragam yang rapi. Sudah mulai dari apa? Dasi. Sudah pakai dasi semua?
jangan terlalu memburu. Oke? Sudah? Disiapkan, berdoa dulu siapa hari ini waktunya menyiapkan. Siapa? Silakan. Maju. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga merdeka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Doa mulai. Doa selesai. Duduk kembali. Oke, terima kasih Mbak Syifa. Hari ini sudah siap menerima pelajaran? Siap. Kalau begitu dikeluarkan bukunya masing-masing dan alat tulisnya masing-masing. Oke ya, boleh ada depan dulu? Boleh ada depan dulu. Sekarang Bu Ima mau tanya, di rumah kalian, di sekitar rumah kalian, itu ada tanaman atau tidak? Bunga apa? Cemara. Terus, atau ada pohon mungkin? Jambu? Enggak. Suri kaya, terus? Pernah suri enggak? Kenapa? Kenapa kok tanamannya kok bisa sampai? Karena musim kemarau. Musim kemarau itu bagaimana? Kekurangan air, tidak ada air. Karena itu tumbuhan pasti memerlukan air. Contohnya di belakang sekolah itu apa itu namanya itu? Pohon mangga, perkebunan mangga. Di situ ada apa saja coba? Ya pasti ada pohon mangga. Terus apa lagi? Biasanya ditanami padi? Tidak. Biasanya ditanami apa di situ? Jagung. Menanamnya pakai apa? Ditanam di mana? Tanah. Pasti ada tanah. Ada pohon,
ada tanah, terus biar tumbuhannya bisa tumbuh diberi air atau pupuk. Apakah ada hewan di situ? Ada hewan apa saja? Cacing, hewan, terus semut, terus burung dan sebagainya. Ada pohon mangga, ada tanah, ada hewan-hewan di situ. Itu namanya adalah salah satu ekosistem. Ekosistem kebun. Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Sebelum kita mempelajari apa itu ekosistem, saya akan menjelaskan tujuan kita belajar hari ini. Kita mempunyai 2 tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan yang pertama, nanti kalian akan mengamati video satu, terus mengamati lingkungan sekitar, di lingkungan sekitar sekolah ini. Terus ambil membaca buku bacaan. Nanti di buku ada buku bacaannya. Diharapkan nanti kalian mampu menganalisis jenis dan komponen ekosistem dengan baik dan benar. Apa saja sih jenis komponen ekosistemnya itu? Ekosistem itu ada banyak, nanti akan dijelaskan. Terus yang kedua, melalui pengamatan video, nanti kalian akan melihat video, kalian mampu membuat karya tentang konsep komponen ekosistem dengan baik. Jadi di akhir pembelajaran nanti kalian akan membuat sebuah karya. Karyanya apa itu masih apa? Misteri. Ya, karyanya apa? Nanti masih misteri. Ada yang ditanyakan dari tujuan pembelajaran ini? Yes, supaya lebih semangat kita yel-yel dulu. Bisa ini? Bisa. Kalau saya tanya, siapa kalian? Jawabannya? Oke, sudah sarapan belum? Sarapan banyak atau sedikit? Sarapan apa? Sarapan nasi. Sarapan banyak. Banyak atau bebek? Oke, kalau sudah sarapan, yang semangat ya. Oke. Siapa kalian? Kalau sudah, sekarang Bu Ima tadi kan sudah menjelaskan ada ekosistem apa saja. Sekarang saya tanya, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Oke, hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Kita sudah baca buku berarti. Oke, selanjutnya Bu Ima akan memutarkan sebuah video. Oh iya. Nah, videonya nih, disimak baik-baik ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatin Malusini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA yaitu mengenai ekosistem. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari ekosistem. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis ekosistem. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem.
Nah, teman-teman, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih ekosistem itu? Iya betul, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, teman-teman, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, perlu teman-teman ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk masing-masing penjelasannya, bisa teman-teman lihat dan baca serta pahami ya. Nah, teman-teman, ekosistem terdiri dari dua jenis. Ada yang tahu? Iya betul, ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bahas masing-masing dari jenis ekosistem tersebut di video ini ya. Silakan teman-teman menyaksikan dan perhatikan. Untuk jenis ekosistem yang pertama, yaitu ekosistem alami. Nah, teman-teman, ekosistem alami ini yaitu ekosistem yang sudah ada di alam, atau dengan kata lain, jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, alias diciptakan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, contoh dari ekosistem alami ini yaitu laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, teman-teman, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Nah, hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem buatan ini yaitu akuarium, sawah, kolam, dan bendungan. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu komponen apa saja sih yang menjadi penyusun dari sebuah ekosistem? Iya betul. Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Oke teman-teman, komponen penyusun ekosistem yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu yang pertama komponen biotik. Nah teman-teman, komponen biotik ini yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, yaitu tumbuhan, hewan, mikroskopis seperti bakteri, dan manusia. Nah teman-teman, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Nah, teman-teman perlu tahu juga bahwa komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat profitnya. Nah, teman-teman, berikut ini adalah jenis komponen biotik yang digolongkan berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada apa saja sih? Ada yang tahu? Iya betul, ada 3 jenis komponen biotik ya teman-teman. Jenis komponen biotik yang pertama yaitu produsen. Produsen di sini yaitu merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau di sini banyak ya teman-teman. Bisa rumput, bisa padi, atau sayuran hijau lainnya ya teman-teman. Nah, untuk contohnya lagi, bisa teman-teman perhatikan di gambar. Ada gambar rumput yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya, jenis komponen yang kedua yaitu konsumen, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri,
sehingga harus memakan makhluk hidup lainnya, atau organisme ini bergantung pada organisme lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di gambar untuk kambing dan manusia pada rantai makanan manusia di sini berarti berperan sebagai konsumen. Nah, kalau sudah paham atau teman-teman sudah bisa membedakan mana yang produsen, mana yang termasuk konsumen, kita lanjut ke jenis komponen yang ketiga, yaitu dekomposer atau pengurai. Nah, teman-teman, dekomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pengulangan sisa pencernaan. Nah, bisa teman-teman lihat juga di gambar pada rantai makanan manusia yang berperan sebagai pengurai, yaitu bakteri. Selain bakteri ada juga jamur dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah paham dan sudah bisa membedakan peran dari masing-masing komponen biotik tersebut, berarti kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman. Oke. Sudah disimak tadi bukunya? Ampun. Tadi jenis-jenis ekosistem komponennya ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang bagaimana? Komponen biotik adalah yang termasuk makhluk hidup. Contohnya apa? Kalau di ekosistem kebun tadi, ayam, cacing, pohon, burung. Kalau komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup, bukan makhluk hidup. Contohnya apa? Tanah, terus air, terus batu. Nah, ekosistem tadi dibagi menjadi dua, ekosistem alam dan ekosistem buatan. Kalau ekosistem alam itu ekosistem yang terbentuk dari alam. Contohnya apa tadi? Laut, sungai. Kalau di lingkungan sekitarmu ini yang ekosistem alam apa? Sungai, betul. Terus ada ekosistem buatan. Contohnya tadi apa? Ikan, akuarium, kolam ikan, kebun, sawah, bendungan, dan sebagainya. Di lingkungan sekitarmu ada nggak ekosistem buatan? Apa? Sawah, benar. Ekosistem apa tadi namanya itu? Kebun. Saya lanjutkan. Nah, ini Bu Ima mempunyai beberapa gambar. Yang pertama ada ekosistem kebun. Alami atau buatan? Alami. Buatan. Yang betul apa? Buatan. Ekosistem buatan dimulai dari produsen. Produsen tadi adalah yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tumbuhan. Di situ yang pertama ada apa itu? Sayur. Nah, lalu ada konsumen. Konsumennya itu berarti yang memakan tumbuhan itu. Siapa yang memakan sayur itu? Belalang. Kata. Terus tikus. Nah, belalang, kata, tikus itu termasuk konsumen karena mengkonsumsi, memakan sayuran. Nah, tikus, belalang, kata itu juga dimakan lagi oleh hewan. Makan siapa itu? Elang. Burung, betul. Ular, ya. Ya, ular juga termasuk. Saya lanjutkan. Ini ekosistem apa? Termasuk ekosistem apa namanya? Ekosistem apa? Tadi kan ekosistem kebun. Ini, kalau ini sawah, pintar. Alami atau buatan? Buatan. Itu sudah dijelaskan yang termasuk produsen. Apa itu yang termasuk produsen?
Pagi dimakan oleh konsumen satu siapa? Tikus. Terus dimakan lagi. Ular. Terus dimakan lagi sama. Terus elang dimakan lagi. Pengurai. Pengurainya kak. Kayaknya jamur dan sebagainya. Lalu terus muter. Ada konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga. Kalau ini ekosistem apa? Sungai, betul. Ekosistem alami atau buatan? Alami. Ada apa saja di situ? Mulainya dari ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh salah satu dimakan oleh buaya. Terus ikan kecil dimakan burung. Ikan kecil dimakan mana? Ikan kecil itu mana? Ikan kecil nggak kelihatan ya? Kelihatan atau ini? Yang ini, ikan kecil yang ini dimakan oleh ikan kecil nanti dimakan oleh burung. Ikan kecil nanti dimakan oleh gitu ya. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Ini poster-poster supaya kalian bisa menjaga ekosistem ekosistem alam maupun ekosistem buatan. Dilarang membuang sampah di sungai. Mengakibatkan apa kalau itu ya? Sebelumnya ada yang ditanyakan dari materi-materi tadi? Tidak. Kalau tidak ada, Bima akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan diskusi bersama temanmu. Disuruh apa ini LKPD ini? Gitu ya? Diskusikan dengan kelompokmu. Sudah? Ada yang disuruh membuat pop-up ya? Terus banyak loh LKPD-nya. Campur. Yang membuat pop-up siapa? Kelompoknya siapa yang membuat pop-up? Kelompok semangat dan kelompok disiplin. Terus ada lagi yang membuat LKPD-nya. Video. Ada. Kelompok siapa? Kelompok cerdas. Terus ada yang membuat clipping. Kelompoknya siapa? Kelompok gembira dan kelompok yang membuat video. Nanti kita keluar untuk memvideo ekosistem.
Ya buat yuk. Ada ditanyakan ini yang membuat printing sama top up? Tidak ada ya. Berarti yang membuat video. Ya. Kalau tulis.
Ditempel dulu, terus
Selesai semuanya? Kalau sudah selesai semuanya, kita akan melihat presentasi dari teman-teman kalian, hasil karya kalian tadi. Siapa yang mau maju dulu? Kelompok yang dari kelompok yang buat setting, atau boleh yang tadi buat video, atau yang tadi boleh membuat pop-up. Siapa dulu? Oke, kelompok disiplin. Silakan maju. Lewatnya sini lewat nih. Nah,
biar nggak udah. Nah, ini aja nggak apa-apa. Nanti sedikit. Udah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sokaknya ya. Coba bagaimana? Pokoknya dapat aja dulu. Ya, Pak. Sudah. Oke. Ada yang mau menanggapi kelompok disiplin siapa? Bertanya boleh, menanggapi komentar boleh. Siapa? Oke, maksudnya dari kelompok berani. Menanggapi atau bertanya? Menanggapi. Bagaimana tanggapannya? Kaliannya sudah bagus, tapi suaranya kurang. Bagaimana diterima atau tidak? Suaranya diterima. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Beri tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Oke. Lagi kelompoknya dari kelompok itu. Kelompoknya tadi membuat apa? Video. Saya putarkan videonya dulu. Ini satu kelompok. Satu kelompok jadi teman-teman mari kita lihat hasil karya dari kelompok cerdas. Oke. Ini adalah contoh ekosistem kebun. Ada pohon mangga, ada tanah. Klik lagi. Apakah ada hewan di sini? Ini mencari hewan cacing. Mungkin cacingnya tidak bisa keluar karena di dalam tanah. Sudah, oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Sebenarnya tadi membuat video, siapa yang mau menanggapi? Mas Anur, oke, silakan. Bagaimana tanggapannya? Sudah menarik, tapi kameranya terlalu Kameranya telah, oh, gamenya tadi ya? Ini adalah contoh ekosistem kebun. Ada pohon mangga, ada tanah. Apakah Bagaimana
Kami dari kelompok ini ingin menyampaikan hasil karya kami. Kami membuat briefing Ada apa saja? Nah, ya, ada apa saja di situ? Oke. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Menanggapi atau bertanya? Menanggapi bagaimana? Sudah? Sudah dijelaskan dengan diterima? Diterima. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Beri tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Oke. Nah, sekarang hasil karyamu yang tadi, yang kotak maupun keliping, silakan ditempel di dinding. Diletakkan di jendela ya, Cok. Yang kotak juga. Ya, diletakkan di pinggir-pinggir. Ya, yang ini juga. Pokoknya silakan ditempel. Ini jendela yang kosong. Ini adalah contoh ekosistem kebun. Ada pohon mangga. Emang ada ini kan? Sudah sama semua? Sudah. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugasnya, mengerjakan RKPD-nya dengan baik. Tadi ada yang membuat clipping, ada yang membuat pop-up, ada yang membuat video. Semuanya sudah dikerjakan dengan baik. Oke, jadi sekarang mari kita simpulkan. Kita tadi belajar tentang apa? Apa yang dimaksud dengan ekosistem tadi? Bersama-sama hubungan. Oke, tadi ekosistem ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang alami tadi ada sungai, laut, dan hutan. Kalau ekosistem buatan tadi ada bendungan, sawah. Oke, tadi juga sudah mengamati yang di ekosistem sawah tadi ada apa saja, ada produsen, ada konsumen, ya kan? Nah, begitu juga dengan yang di ekosistem sungai maupun kebun. Kalau sudah, Bima akan membagikan lembar evaluasi untuk mengukur pemahamanmu tentang materi ekosistem. Silakan disiapkan alat tulisnya masing-masing. Jangan lupa tulis nama kelas dan nomor absen. Nama kelas
Nama kelas nomor apa? Sudah selesai semua? Hebat. Oke, kalau udah dikumpulkan per kelompoknya masing-masing. Mulai dari satu. Dikumpulkan dari satu, dibawa ke sini, dibawa ke depan. Lalu perwakilan kelompoknya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Sudah dikumpulkan semua ya ini tadi ya? Ya, sekarang Sima bertanya. Bagaimana perasaan kalian hari ini?
Nah, sudah belajar apa tadi? Ekosistem. Nah, kalau senang jempolnya satu apa dua? Dua. Coba tunjukkan dua jempolnya, diangkat ke atas. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Pesan Bu Ima, kita harus tetap menjaga kelestarian itu supaya tetap seimbang. Ya, untuk pelajaran besok kita akan mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Disiapkan, dibaca bukunya tentang materi itu. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Dulu ya, ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada, kalau tidak ada bukunya boleh dimasukkan. Udah bukunya dimasukkan. Disiapkan? Duduk siap, gerak. Ingat sikap duduk yang benar. Tidak boleh terlalu tidak boleh terlalu Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Diana Kartika, CGP Angkatan 8 dari SDN Tarukan 4. Di sini saya masih bersama Bu Sukmawati Nurfaiziah sebagai guru kelas 5A yang kemarin melakukan observasi pembelajaran di kelas. Nah, kegiatan supervisi akademik ini saya juga ditemani oleh Bu Sona Kumala sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Bu Sona. Dan assalamualaikum Bu Ima. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ima? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah ya Bu Ima. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini terkait pelaksanaan proses observasi yang di kelas 5A kemarin yang sudah belum melakukan. Nah, tujuannya percakapan kali ini adalah merefleksi proses pembelajaran yang sudah Bu Ima lakukan agar nanti Bu Ima bisa mencapai pengembangan diri yang Bu Ima inginkan, ya, pencapaiannya dengan tepat. Nah, baik, pertanyaan pertama Bu Ima, bagaimana perasaan Bu Ima kemarin ya terkait proses observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin? Iya, kemarin waktu observasi awalnya itu saya merasa tegang, agak sedikit tegang, sedikit khawatir, bingung juga, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Nah, jadi Bu Ima bisa ceritakan kembali apa pengembangan mana yang ingin Bu Ima lakukan, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bu Ima lakukan kemarin, apa saja bisa diceritakan kembali Bu Ima? Iya, untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian merevisi sesuai dengan masukan dari kebijakan kemarin, gitu kan, tentang bagaimana RPP berdiferensiasi dan terintegrasi kompetensi sosial emosional yang
Untuk area pengembangannya, saya ingin mengembangkan bagaimana memandu proses pembelajaran yang efektif. Di sini meliputi mulai dari pembukaan materi diferensiasi yang terintegrasi sosial emosional, pendekatan pada anak, lalu penggunaan strategi pembelajaran serta penelitian. Baik, berarti area pengembangan Bu Ima ini bagaimana memandu proses pembelajaran yang efektif ya Bu ya. Terus kemudian menurut Bu Ima, apakah area tersebut sudah disampaikan dengan baik dan berhasil atau sudah diterapkan di dalam kelasnya Bu? Alhamdulillah, menurut saya yang kemarin itu sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Masih ada kekurangan ya. Jadi menurut Bu Ima ini kan tadi menyampaikan ada kekurangan. Nah, apa kendala-kendala atau proses kekurangan ini yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran di dalam kelas kemarin? Oke. Kekurangan atau hambatan yang kemarin saya alami itu ada siswa yang berbicara dengan temannya sendiri seperti itu. Iya. Terus pada saat penyampaian hasil diskusi itu ada yang suaranya kurang jelas, kurang keras gitu maksudnya. Dan saya juga merasa kurang memberikan penguatan yang harusnya saya sampaikan kepada teman. Baik, berarti masih ada siswa yang berbicara dengan temannya Iya. ya waktu diskusi atau Bu Ima menyampaikan materi. Terus kemudian Bu Ima merasa masih kurang memberikan penguatan pada beberapa materi yang sudah disampaikan, tetapi Bu Ima belum memberikan penguatan dengan tepat. Iya. Baik, menurut Bu Ima ini mengapa kok hal itu bisa terjadi pada saat pembelajaran ini? Mungkin ya mereka merasa kurang jelas dengan materi yang saya sampaikan. Akhirnya berbicara dengan temannya sendiri seperti itu. Untuk kedepannya mungkin nanti saya akan menjelaskan dengan media yang lebih menarik. Terus penguatan yang baru saya berikan mungkin saya akan membuat catatan kecil agar dapat membantu saya mengingat bagian mana untuk menambah penguatan. Jadi Bu Ima nanti rencananya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik perhatian anak-anak ya. Kemudian Bu Ima akan membuat catatan-catatan kecil. Jadi Bu Ima di mana ini tempat yang mau diberikan penguatan, jadi biar Bu Ima tidak lupa seperti itu ya. Iya. Baik. Jadi baiklah Bu Ima. Jadi mudah-mudahan apa yang Bu Ima rencanakan dapat terwujud ya saat proses pembelajarannya nanti kedepannya lebih baik lagi. Baik Bu Ima, saya tunggu cerita dari Bu Ima ketika melakukan refleksi serta setelah merevisi proses pembelajaran ini dengan baik. Terus kemudian kira-kira Bu Ima ini kapan akan melakukan perubahan yang Bu Ima sampaikan tadi? Untuk perubahannya insya Allah akan saya segerakan mungkin minggu depan. Minggu depan sudah bisa Bu Ima ya. Baik ya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Bu Ima sampaikan. Baik Bu Ima, dari rencana pengembangan diri yang akan Bu Ima lakukan, saya catat ada nanti terdokumen dan tidak lupa Bu Ima ya. Iya. Jadi apa rencana pengembangan diri pertama yang ingin Bu Ima lakukan? Rencananya yang pertama itu saya ingin membuat alat peraga atau media yang menarik siswa. Jadi akan membuat alat peraga yang lebih menarik ya. Iya. Iya. Jadi kalau membuat alat peraga yang lebih menarik ini tujuannya nggak dicapai apa sih? Supaya anak-anak itu jadi lebih fokus saat pembelajaran. Jadi agar lebih fokus saat pembelajaran ya. Iya. Lalu kemudian ukuran keberhasilan yang menurut Bu Ima anak-anak lebih fokus itu bagaimana? Akhirnya anak-anak jadi nggak ngobrol sama teman-temannya, jadi lebih fokus sama pembelajaran. Tapi tidak ngobrol sendiri ya, Iya. tapi fokus melihat alat peraga yang lebih menarik tadi. Iya. Nah kemudian pendukung apa yang Bu Ima butuhkan untuk membuat metode pembelajaran yang menarik tadi? Untuk alat pendukungnya saya menyiapkan proyektor, LCD sama wifi, isinya lalu kertas. Jadi ada proyektor juga digunakan, kemudian wifi-nya juga harus
optimal ya. Setelah Bu Ima sampai akhirnya praktek lagi. Terus kemudian berapa lama waktu yang Bu Ima butuhkan untuk membuat metode atau media pembelajaran yang lebih menyenangkan? Kurang lebih 1 minggu. Itu bisa dilaksanakan. Iya. Baik, masihkah ada aktivitas pengembangan yang Bu Ima ingin lakukan lagi selain membuat media tadi Bu? Iya, selain membuat media, saya akan membuat catatan-catatan kecil untuk mengingat penguatan. Jadi membuat catatan kecil jadi untuk Bu Ima ini tepat seperti itu. Jadi membuat catatan kecil bagian penguatan. Nah kemudian kenapa Bu Ima membuat catatan kecil ini, tujuannya tidak dicapai apa? Supaya bisa memberikan Termasuk pada anak ini. Jadi biar lebih tepat ya, Iya. biar tidak paham lagi. Iya. Lalu kemudian ukuran keberhasilan kok Bu Ima ini tahu bahwa penguatannya sudah berhasil bagaimana? Ukurannya ya saya bisa menyampaikan penguatan itu sesuai dengan RPP yang sudah dibuat kemarin. Jadi penguatannya biar lebih tepat Iya. RPP-nya. Nah kemudian pendukungnya apa Bu Ima? Saya membuat catatan-catatan kecil. Ingat gitu ya. Iya. Terus kemudian kira-kira waktunya berapa lama yang Bu Ima? Waktu kurang lebih 1 minggu. Seminggu sudah bisa dilakukan. Iya. Sudah bisa dihitung. Iya. Masih ada Bu Ima yang ingin dikembangkan lagi mungkin dari yang sudah kita lakukan perbincangan yang kemarin? Iya, masih Bu, selain membuat alat peraga, membuat catatan kecil. Yang ketiga itu saya ingin mengaktifkan kelompok-kelompok kecil baru. Mengaktifkan kelompok kecil. Iya. Kenapa? Tujuannya apa Bu Ima? Kenapa kok kelompok kecilnya ini ingin diaktifkan? supaya itu bermateri berdiferensiasinya bisa muncul. Jadi biar materi diferensiasinya tercapai, Iya. kemudian muncul juga kelompok kecil. Iya. Nah, terus kemudian menurut Bu Ima ini berarti kok bisa kelompok kecil dengan materi diferensiasi ini tercapai, ini ukuran keberhasilan berarti ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilannya dari hasil produk yang mereka kerjakan. Hasil produk yang berdiferensiasi juga ya Bu Ima. Iya. Jadi nampak di hasil produknya. Iya. Lalu kemudian pendukung yang Bu Ima butuhkan apa untuk melaksanakan materi berdiferensiasi? Pendukungnya tentang materi-materi, saya bisa mempelajari materi-materi berdiferensiasi. Jadi mencari materi-materi yang lebih banyak, Iya. berbeda gitu. Lalu kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Ima untuk mencari beberapa materi yang berdiferensiasi? Untuk waktu kurang lebih 1 minggu. Sama Iya, ya, 1 minggu bisa dilaksanakan. Oke, baik. Sudah saya catat ada 3 aktivitas pengembangan yang akan Bu Ima lakukan. Ya, baik Bu Ima, semoga rencana-rencana aktivitas pengembangan ini bisa berhasil dengan baik. Sukses selalu Bu Ima. Saya tunggu ceritanya Bu Ima melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi serta kompetensi sosial dan emosional. Saya akhiri Bu Ima, terima kasih waktu yang sudah Bu Ima berikan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.